Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Karamina Gusma, NIM A15 2022 02 335. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait motivasi dan kepemimpinan guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah leadership. Teori yang berkaitan dengan materi ini adalah teori motivasi pemeliharaan atau teori higienis dari Frederick Herzberg. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu faktor higienis dan faktor motivator. Faktor higienis mencakup hal-hal seperti kondisi kerja, gaji, hubungan antar pribadi, serta kepastian kerja. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka akan timbul ketidakpuasan dalam bekerja. Sementara itu, faktor motivator berhubungan dengan pencapaian, pengakuan, dan perkembangan dalam pekerjaan. Faktor-faktor inilah yang mendorong individu merasa puas dan termotivasi secara nyata dalam pekerjaannya. Nah, motivasi itu sendiri dapat muncul dari dalam individu karena adanya kebutuhan hidup. Yang menurut teori kebutuhan Maslow terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa nyaman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. First, there are physiological needs, such as the need to breathe, eat, drink, or sleep. The moment we get enough of that and we feel awake and our bellies are full, we get motivated by the next thing. Now we want safety. We try to earn money, build up resources, and look for shelter that protects us against dangers. Once we are satisfied and feel safe, we have time to think about what we want next. At stage 3, we seek love and belonging. We desire to be close to family and friends, belong to a society, or join a gang. But the moment we feel completely part of a group, we already wish to be a little different than the rest. At stage 4, we look for esteem, self-confidence, and respect from our peers. We want to be someone. If we have money, we buy a fancy watch. If we have a brain, we write or think or work a lot. Motivation to perform and compete is now at its highest. Students, sportsmen, and inventors excel. Neil Armstrong even flew to the moon. Only if we breathe and drink and eat and sleep enough, and we feel safe and part of a group and still special, only then can we reach level 5, self-actualization. Now we can relax, be creative, accept facts for what they are, give back, or do whatever we want. No more pressure, unless of course there is trouble. Materi kepemimpinan dan motivasi sangat relevan dengan dunia kerja saat ini. Karena di dunia kerja yang semakin dinamis, motivasi tidak hanya soal gaji, tapi juga soal pengakuan, perkembangan diri, dan lingkungan kerja yang kondusif. Para pemimpin harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan ini agar produktivitas dan loyalitas dapat meningkat. Kelebihan dari teori Maslow, yaitu teori ini dapat membantu pemimpin dalam mengidentifikasi apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun kekurangannya, teori ini kadang terlalu kaku karena kebutuhannya tidak selalu dipenuhi secara berurutan dalam praktik. Kelebihan teori Herzberg menekankan fokus pada perbaikan lingkungan kerja sekaligus memberikan tantangan dan penghargaan yang dapat memotivasi. Namun, teori Herzberg mungkin kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang berubah cepat, seperti dinamika teknologi dan budaya kerja baru. Contohnya adalah remote work. Teori ini bisa diterapkan oleh mahasiswa atau pemimpin muda melalui menciptakan lingkungan belajar atau kerja yang nyaman dan suportif. Lalu dapat memahami pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya agar tujuan organisasinya tercapai. Dapat mengembangkan kepemimpinan yang komunikatif untuk memotivasi orang lain. Selanjutnya, memanfaatkan motivasi internal seperti aktualisasi diri atau pengembangan diri sebagai pendorong utama dalam belajar dan berorganisasi. Studi kasus yang dapat diambil adalah dalam suatu organisasi pers kampus, seseorang menjabat sebagai ketua pelaksana. Suatu saat, organisasi ini menghadapi tantangan terkait deadline penerbitan buletin atau majalah kampus yang semakin dekat. Namun, semangat anggota tim mulai menurun karena kelelahan,
kurangnya apresiasi, dan mungkin fasilitas yang terbatas. Dari itu, sang ketua pelaksana mulai memastikan anggotanya untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat. Selanjutnya, ia juga menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman dengan membangun kebersamaan melalui diskusi santai. Selain itu, sang ketua pelaksana juga melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan terkait tema, lalu mendengarkan ide-ide baru, dan mendorong setiap anggotanya untuk berani berinovasi. Sebagai ketua pelaksana, ia juga tidak lupa memberikan apresiasi walaupun sederhana. Akhirnya, melalui hal tersebut, motivasi anggota pun perlahan meningkat. Mereka merasa dihargai, lebih bersemangat, dan produktivitas tim pun membaik, menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan produktif. Dari penjelasan dan analisis materi mengenai motivasi dan kepemimpinan, terdapat beberapa nilai penting yang dapat dipelajari. Pertama, pentingnya menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman agar lingkungan menjadi lebih kondusif. Kedua, kesadaran diri dan motivasi internal sangat berperan sebagai pendorong utama dalam mencapai prestasi. Ketiga, komunikasi dan hubungan antar pribadi juga menjadi kunci di mana dalam membangun kepercayaan dan kerjasama tim sangatlah penting. Selain itu, pemberian penghargaan dan pengakuan atas prestasi terbukti dapat meningkatkan motivasi kerja individu maupun tim. Dan yang terakhir, semangat untuk terus belajar dan berkembang menjadi kunci utama dalam meraih keberhasilan jangka panjang. Gaya kepemimpinan yang ingin saya kembangkan adalah gaya kepemimpinan transformasional. Lalu, apa sebenarnya kepemimpinan transformasional itu? Sederhananya, gaya ini berpusat pada kemampuan seseorang pemimpin untuk menginspirasi perubahan positif dalam diri individu dan organisasi. Ini adalah gaya kepemimpinan yang mampu membimbing, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim untuk tidak hanya mencapai tujuan bersama, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi dan profesional. Ada 4 karakteristik utama yang mendefinisikan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, yaitu karisma. Karisma ini berasal dari kemampuan mereka untuk memberikan visi yang jelas, menarik, dan penuh makna. Bukan tentang pesona fisik, melainkan tentang kekuatan ide, keyakinan, dan dedikasi terhadap tujuan. Ketika pemimpin memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasikannya dengan meyakinkan, hal itu akan menular dan membagikan semangat di seluruh tim. Kedua, yaitu inspirasi. Seorang pemimpin transformasional tidak hanya sekedar memberikan perintah, tetapi mereka menginspirasi tim untuk bergerak maju. Mereka melakukan ini dengan menetapkan standar yang tinggi, menunjukkan optimisme, dan menanamkan kepercayaan diri pada setiap individu atau setiap anggotanya. Pemimpin transformasional mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dengan tujuan yang lebih besar, membuat setiap anggota tim merasa bahwa kontribusi dari mereka sangat berarti. Hal tersebut dapat menciptakan rasa apresiasi, dan mereka merayakan keberhasilan kecil, juga menggunakan tantangan-tantangan kecil sebagai peluang untuk belajar. Yang ketiga, yakni stimulasi intelektual. Karakteristik ketiga merupakan kemampuan untuk memberikan stimulasi intelektual pemimpin transformasional yang mendorong anggota tim untuk berpikir di luar kotak atau out of the box, mempertanyakan asumsi lama, dan dapat mencari solusi yang inovatif. Mereka menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru disambut, perbedaan pendapat dapat dihargai, dan pembelajaran berkelanjutan menjadi norma. Hal ini berarti untuk seorang pemimpin harus menjadi fasilitator bagi pertumbuhan intelektual timnya, menantang mereka untuk mengembangkan keterampilan baru dan melihat masalah dari berbagai perspektif. Hasilnya, tim akan lebih adaptif dan kreatif, dan tidak kalah pentingnya adalah perhatian individual.
Seorang pemimpin transformasional sangat peduli terhadap kebutuhan, aspirasi, dan potensi unik setiap anggota timnya. Mereka mengambil waktu untuk mengenal setiap individu, memahami kekuatan dan kelemahan anggota timnya, serta membantu mereka untuk menggali potensi yang ada di dalam diri. Ini bisa melalui memberikan dukungan atau pelatihan khusus menurut potensi yang dimiliki anggota tim. Pemimpin membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, yang pada akhirnya akan meningkatkan komitmen dan loyalitas suatu tim. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan transformasional adalah tentang memberdayakan orang. Ini terkait tentang seseorang yang benar-benar memimpin dengan hati dan pikirannya, dengan mengembangkan karisma, menginspirasi, memberikan stimulasi intelektual, dan menunjukkan perhatian individual. Kita dapat membentuk tim yang tidak hanya produktif, tetapi juga termotivasi, inovatif, dan bersemangat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi. Berikut penjelasan materi dan analisis yang telah saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.